Sudah menjalin cinta dengan suami di negara yang sama selama 10 tahun. Saya sudah mengajukan permohonan kartu hijau pernikahan 10 kali. Hingga yang ke-10. Bahkan petugas visa pun kebingungan. Ia langsung terbuka kepada saya. Nona, saya bilang bahwa dokumen Anda salah. Pasangan, yang Anda maksud adalah orang yang sudah menikah. Dia sudah menikah. Istrinya sudah mengurus kartu hijau 10 tahun yang lalu. Surat nikah Anda adalah palsu. Katakanlah. Ia kemudian memutar layar komputer untuk menunjukkan data kepada saya. Di kolom pasangan suami, ternyata muncul nama ipar wanitanya. Saya tidak bisa mempercayainya. Segera saya menelepon suami. Namun ia dengan santai berkata di telepon, surat nikah kita memang palsu. Saya menikah dengan kakak ipar. Agar anak kakak dan ipar bisa belajar di luar negeri, mendapat pendidikan yang lebih baik dan mudah. Lagi pula, kamu juga sudah menunggu saya selama 10 tahun. Kamu juga sudah terbiasa. Tunggu beberapa tahun lagi. Tunggu Hao Hao berusia 18 tahun. Dipastikan tidak akan dicabut kewarganegaraannya. Kita baru menikah lagi. Saya tidak marah. Hanya berkata dengan tenang. Tidak perlu. Saya tidak tertarik pada pria yang sudah menikah lagi. Kemudian saya menelepon asisten saya. Beritahu perusahaan luar negeri Fujianan. Hentikan dia untuk saya. Hentikan juga kartu dia untuk saya. 10 tahun yang lalu, kualifikasi penugasan luar negeri Fujianan dirampas orang lain. Saya tidak tega melihatnya murung. Maka saya diam-diam membuatkan satu rencana penugasan luar negeri khusus untuknya. Tidak hanya membantu dia menghubungi sekolah luar negeri terkemuka, menginvestasikan jutaan untuk mendapatkan satu slot rekrutmen profesor. Seluruhnya mengandalkan uang untuk membantunya membangun hubungan. Membuatnya membentuk tim R dan D terdepan di dunia. Menjadi konsultan luar negeri termuda di negara M. Karena masalah visa, saya hanya bisa tinggal di negara ini selama 3 bulan setiap tahun. Maka saya harus pergi. 10 tahun ini, saya bolak-balik berjuang. Sangat lelah. Sebenarnya setiap tahun saya sudah mempersiapkan dengan baik data yang dibutuhkan untuk kartu hijau pernikahan. Memeriksa setiap detail urusan. Kemudian mengajukan. Namun setiap kali ditolak. Fujianan selalu menghibur saya. Terutama calon suami, istri. Sebagai seorang profesional teknis tingkat tinggi seperti saya, ditolak adalah hal yang wajar. Tahun depan kita berusaha lagi. Saya selalu mengira bahwa saya sial. Aku baru menyadarinya sekarang. Ternyata orang yang membuat saya terisak itu berbohong. Saya pernah bertanya kepada Hua Xiao Liu Mei, bagaimana dia mendapatkan kartu hijau. Bisa tinggal di sini bersama anaknya dalam jangka waktu panjang. Setiap kali Liu Mei akan menggunakan ekspresi yang setengah tertawa untuk menjawab saya. Mungkin ini karena keberuntungan saya. Ternyata, tidak bisa mengatakan bahwa hati ini tidak dingin. Itu tidak mungkin. Baru saja menutup telepon dengan asisten. Telepon Fujianan masuk. Saya ingin mendengar apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Lalu saya mengangkat telepon. Begitu telepon diangkat, saya mendengar suaranya memarahi. Baru saja kakak ipar tahu bahwa kamu menelepon untuk menanyai saya. Dia sampai menangis karena terburu-buru. Mengatakan ingin membawa anak-anak keluar sekolah semalam dan pulang ke negara asal. Hao Hao sampai menangis karena kamu. Di ujung telepon, ternyata terdengar suara kakak ipar di tengah malam. Bersama dengan suara tangisan dan makian anaknya. Tante jahat, dengan apa kamu berhak datang? Adik ipar, jika ingin menyalahkan, silakan salahkan saya. Jangan berdebat dengan Jianan. Suara lembut Fujianan berkata kepada Hao Hao dan kakak ipar. Saya di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Sekarang saya suruh dia meminta maaf kepada kalian. Bagaimana? Yue, kamu minta maaf kepada mereka. Saya langsung memutuskan telepon. Mengoyak semua dokumen visa. Berbalik dan berjalan pulang. Saya tidak peduli dengan kartu hijau ini. Baru saja pergi tidak lama. Mobil Fujianan berhenti di depan saya. Dia menurunkan jendela dan berkata kepada saya. Saya tahu kamu marah. Sudahlah, tidak perlu minta maaf lagi. Kamu juga. Mengapa bersaing dengan mereka yang sebatang kara? Saya datang khusus untuk menjemputmu. Ayo cepat naik mobil. Saya malas untuk berkata apa-apa. Diam-diam berjalan ke kursi penumpang samping. Membuka pintu dan melihat Liu Mei. Dia mengangguk pada Mei. Dengan ekspresi bingung, dia berkata padaku. Maaf ya, Wei Wei. Aku tidak merasa baik hari ini. Jadi, duduk di kursi penumpang depan. Kau duduk di belakang saja. Fujianan melihatku dengan cemas. Dia membuka mulutnya, ingin membela Liu Mei. Setelah semua, jika itu dulu. Aku pasti akan mengerutkan dahi dan bilang tidak. Jarak untuk berjuang kembali berarti posisi penumpang depan dari tuan rumah. Tapi hari ini, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di belakang. Pusat pengajuan visa berjarak 18 km dari pusat kota. Sulit untuk menunggu mobil. Dia bersedia menjemputku. Kalau begitu, aku anggap dia sebagai supir gratis saja. Fujianan terlihat sedikit terkejut. Bibirnya bergerak-gerak. Dia menoleh untuk ingin berkata sesuatu padaku. Liu Mei langsung menyela. Jianan, mobil di belakang mengklakson, kan? Ayo kita pergi. Aku memejamkan mata. Tidak tahu sudah berapa lama. Mobil berhenti. Membuka mata untuk melihat. Ternyata berhenti di depan sebuah restoran Michelin. Liu Mei tahu kamu marah karena masalah kartu hijau. Dia sengaja mengajakmu makan. Minta maaf padamu. Tidak perlu. Saya ingin pulang. Namun, Fujianan tersenyum dan menarikku keluar. Dengar kata. Nanti saya akan berbicara dengan kakak ipar. Dan menjelaskan dengan baik tentang urusan pendaftaran pernikahan. Saya duduk dengan wajah datar. Sepanjang malam saya hanya melihat interaksi dekat antara ketiga orang itu.
Sebentar lagi, Liu Mei berkata manja sambil menyerahkan steak kepada Fu Jianan. Biarkan dia memotongnya. Tak lama, Hao Hao berisik meminta Fu Jianan untuk memberi makan. Saya kehilangan kesabaran. Dia berkata, jika ada yang ingin dikatakan, silakan cepat katakan. Fu Jianan berkata perlahan, tunggu saya ambilkan sedikit anggur merah. Baru saja memesan makanan. Hao Hao tiba-tiba menyemprotkan anggur merah. Liu Mei terkejut dan berseru, sayang, aku membawa Hao Hao ke toilet untuk mengelap bajunya. Tunggu dulu aku. Liu Mei memberikan tatapan bangga kepada adikku. Lalu dia menarik Fu Jianan dan pergi. Tapi aku sudah menunggu selama 1 jam. Namun, tidak ada sosok mereka terlihat. Justru manajer restoran yang datang. Dengan sopan dia berkata, Nona, kami sudah tutup. Mohon untuk membayar. Totalnya adalah $115.000. Saya terkejut. Di detik berikutnya, Fu Jianan mengirimkan sebuah pesan kepadaku. Kau harus membuat kesulitan bagi kakak ipar dan anaknya. Bahkan tidak mau meminta maaf. Hanya karena aku menganggapmu sudah terlalu bodoh. Sekarang aku telah membekukan kartumu. Di negeri asing, tidak ada uang untuk membayar. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyerah. Apakah kau akan meminta maaf? Manajer melihat aku memegang ponsel dan diam. Dia meningkatkan suaranya. Nona, mohon untuk membayar. Suara tawa bisikan dari pengunjung terdengar di sekitar. Tidak punya uang untuk berbelanja di sini. Sangat memalukan. Orang seperti ini harus segera pergi kembali ke rumah mereka. Sejumlah tatapan sindiran jatuh padaku. Seperti sebuah tamparan keras. Telepon masih berdering tanpa henti. Yu Wei, minta maaf dan mengakui kesalahan kepada kakak ipar. Berjanji tidak akan membahas hal ini lagi di masa depan. Jika tidak, kamu akan ditahan di toko. Atau dikirim ke penjara. Dengan ekspresi datar, aku membaca pesannya. Kemudian aku mengangkat kepala dan berkata kepada manajer. Pergi dan telepon manajer kalian. Katakan bahwa Nona Yu sudah datang. Manajer tidak tahu apa arti kalimat ini. Tapi bahwa sadarnya memberitahunya. Dia harus melakukan apa yang aku katakan. Setelah manajer pergi, saya mengeluarkan kartu bank itu dari dompet. Mematakannya dan melemparkannya ke tempat sampah. Fu Jianan tampaknya benar-benar menganggapku hanya bisa bergantung pada bunga kelinci miliknya. Tapi dia tidak tahu. Aku sudah mewarisi harta warisan orang tuaku. Perusahaan di bawahnya bahkan tersebar di seluruh dunia. Aku tidak pernah memberitahunya semua ini. Hanya karena ketika orang tuaku meninggal dulu, mereka membuat wasiat. Jika aku ingin menikah, harus menyembunyikan identitas dan menikah dengan pasangan. Begitu pasangan mengetahui identitasku yang sebenarnya, semua harta saya akan diambil oleh yayasan keluarga. Setiap tahun hanya bisa menerima dividen. Aku tahu, mereka melakukannya untuk mencegah saya menjadi pengrajin. Dulu saya pikir, Fu Jianan berbeda. Dia rajin dan bekerja keras. Dengan prestasi yang baik, dia tetap di sekolah dan menjadi guru. Bahkan mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri dengan biaya pemerintah. Namun setelah daftar diumumkan, jatah itu diberikan kepada Master Guan. Fu Jianan sangat terpukul. Ia terpuruk dan mengurung dirinya di ruang kerjanya. Saya tidak tega melihat namanya ternoda. Jadi saya diam-diam meminta asisten untuk memberikan dana ke universitas luar negeri, mendanai sebuah gedung, mendapatkan kesempatan untuk program pelatihan bersama, dan posisi sebagai dosen tamu. Setelah Fu Jianan mengetahui berita ini, ia sangat terharu sampai menangis. Ia memelukku dan berkata dengan terisak, Wei Wei, saya akan bekerja keras di luar. Tunggu sampai aku sukses. Aku akan membawamu ke sini untuk menetap. Hal yang saya pedulikan adalah tidak ingin hanya bertemu dengannya setiap tahun. Hanya dalam 3 bulan. Memikirkan ini, senyum sinis muncul di sudut bibirku. Ternyata Fu Jianan sama sekali tidak pernah berpikir untuk membiarkanku tinggal lama di sini menemaninya. Status sahnya sudah diberikan kepada Liu Mei. Tidak heran setiap kali aku kembali, aku selalu datang dari rumah Ember. Barang-barang yang bukan milikku. Tidak heran setiap kali, meskipun belum sampai 3 bulan. Fu Jianan selalu membantuku menyiapkan bagasi, agar aku bisa pulang lebih cepat. Ternyata, selama 9 bulan aku tidak ada. Di rumah yang telah aku dekorasi dengan baik, memiliki seorang nyonya baru. Manajer Mei Yihui pun masuk. Begitu melihatku, ia segera membungkukkan badan dan menyapaku. Kemudian ia berkata kepada manajer, Nona Yu adalah bos kami. Tagihannya tidak perlu dicatat. Kenapa tidak menghitungnya? Aku menepuk kamera pengawas di atas kepalaku. Berkata, penipuan dengan niat jahat. Seharusnya segera melapor ke polisi. Menurut peraturan setempat, harus mengganti kesalahan 10 kali lipat. Saya akan berjuang dengan baik di luar. Ada beberapa hal yang kamu katakan salah. Kamu selama ini menipuku tanpa rasa bersalah. Hanya mengandalkan cintaku padamu. Saat cintaku sudah tiada, aku ingin melihat bagaimana akhirnya kamu. Aku kembali ke rumah. Baru saja membuka pintu. Aku melihat pemandangan yang sangat hangat. Hao Hao duduk di pelukan Fu Jianan. Sambil bercerita, Liu Mei membawa nampan buah. Sesekali memberinya sebutir anggur. Jari-jarinya menyentuh bibir Fu Jianan. Wajah kecil Liu Mei memerah. Tetapi aku terus menatap Liu Mei. Pakaian yang sama dengan yang dikenakan Fu Jianan. Piyama pasangan yang hampir sama. Aku pernah membelinya dan meminta Fu Jianan untuk memakainya bersamaku. Dia mengabaikannya. Wei Wei terlalu kekanak-kanakan. Itu hanya dipakai oleh anak-anak remaja. Tahun berikutnya ketika aku datang lagi, piyama itu sudah menghilang. Aku selalu mengira Fu Jianan yang membuangnya. Tidak kusangka ternyata sudah berpindah ke tubuh orang lain. Aku menendang pintu dengan kaki, mengganggu 3 orang di dalam ruangan. Liu Mei terkejut dan berseru. Tanpa tahu harus berbuat apa, dia bersembunyi di belakang Fu Jianan.
Fujianan terlihat terkejut sejenak. Kemudian dengan wajah yang canggung, dia bertanya, "Kenapa kamu kembali?" Aku tertawa dingin. "Rumahku sendiri. Kenapa aku tidak bisa kembali?" Kata-kata Fujianan. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Hao Hao yang ada dalam pelukannya sudah meluncur seperti peluru kecil, menabrak perutku. Aku terjatuh dengan keras. Rasa sakit di punggung bawah yang menusuk. Aku terhuyung dan jatuh duduk di tanah. Fujianan dengan sedikit kikuk menarik Hao Hao. "Rumah kita." Dengan ekspresi serius dia berkata, "Anak-anak berbicara tanpa batas." Aku mengatupkan rahangku. Kan berdiri dengan tegas. Saya tidak mempermasalahkan anak-anak. Tanpa menunggu senyum puas di wajahnya, saya sudah berjalan cepat mendekat. Sebuah tamparan mendarat di wajah Liu Mei. Tidak mengajarkan anak adalah kesalahan ibu. "Liu Mei, ini yang seharusnya kamu dapatkan." Tapi pergelangan tanganku dipegang erat. Detik berikutnya, pipiku merasakan sakit yang membara. Ayahku duduk di tanah. Fujianan berkata dengan wajah dingin, "Apakah kamu tidak ada habisnya? Yu Wei, sepertinya, kamu belum cukup merasakan pelajaran hari ini." Dia sepertinya tiba-tiba terpikir sesuatu. Dengan wajah yang tidak enak dia berkata, "Total tagihan hari ini adalah 115.000 dolar. Kamu tidak punya uang 1 sen pun. Bagaimana kamu membayar uang itu?" Tanpa menunggu saya berbicara, Liu Mei langsung berkata sambil menangis, "Adik ipar, meskipun kamu marah pada kami, kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Tidak heran saat kami baru saja pergi, manajer itu tersenyum padamu. Apakah kamu sedang berurusan dengan dia?" Dia menutup mulutnya dengan tampang kesal. Kemarahan Fujianan seolah-olah dinyalakan. "Yu Wei, kamu lebih memilih untuk tidak minta maaf. Kamu lebih rela mengorbankan dirimu. Begitulah caramu memperlakukanku. Kamu benar-benar. Bagaimana kamu bisa begitu rendah? Pergi dari sini. Sekarang pergi dari sini. Bukankah kamu ingin putus denganku? Ya sudah, putus saja. Sekarang tinggalkan aku." Aku menghapus darah di sudut mulutku. Aku berdiri dengan goyang-goyang. "Fu Huyan, ini adalah rumah pernikahanku. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Wei Wei, aku tahu kamu mengeluarkan sedikit uang awalnya. Tetapi hak milik rumah ini, Fu Huyan sudah dialihkan padaku. Maaf ya, tolong pergi sekarang." Aku mendongak ke arah Fujianan. "Kamu telah mengalihkan rumah pernikahan kita kepada Liu Mei." Liu Mei menggenggam lengan Fujianan. Dia berkata dengan canggung, "Jianan takut aku bersama Hao Hao. Tidak terbiasa duduk di rumah orang lain. Jadi dia alihkan rumah ini padaku." Dia bilang, "Maka aku punya rumah sendiri. Yang kuharapkan sudah lama kekecewaanku. Namun saat ini aku masih merasakan hatiku seperti teriris. Ini adalah rumah pernikahan kita. Ini adalah rumah pernikahan yang kami renovasi bersama." "Fujianan, bagaimana kamu berani? Sekarang rumah ini milik Liu Mei. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak." Aku melihat kedua orang itu minum alkohol. Morlan tertawa kecil. "Menghubungi seseorang. Kirimkan beberapa orang untukku. Telepon baru saja ditutup." Fujianan langsung tertawa sinis. "Yu Wei, apalagi yang kamu pura-purakan? Kamu bahkan tidak punya uang sepeser pun. Siapa yang bisa kamu panggil?" Liu Mei juga mendesah pelan. Suaranya lembut. "Wei Wei, aku tahu kamu sulit menerimanya saat ini. Tapi keadaan sudah seperti ini." Dia menunduk dan mengelus kepala Hao Hao. "Jian An juga merasa kasihan pada kita yang menjadi yatim piatu. Itulah sebabnya dia memberikan hak milik rumah padaku. Hanya melihat mereka apa-apa." Suara ribut kami menarik perhatian banyak penduduk. Seseorang mengenali Fu Jian An. Dia berseru, "Bukankah ini Profesor Fu? Tuan Fu, Nyonya Fu, apakah Anda perlu bantuan kami untuk memanggil polisi?" Liu Mei berkata sambil tersenyum lembut, "Tidak apa-apa. Mereka adalah teman kami di dalam negeri. Mereka bersikeras tinggal di rumahku." Bahasa klasik. Mereka semua memandangku dengan jijik. Ada seseorang yang berteriak padaku, "Kamu, wanita ini, kenapa tidak pergi segera? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kamu tidak diterima di sini. Segera tinggalkan tempat ini." Fujianan berpaling menatap saya. "Pergilah. Yu Wei, sekarang bukan saatnya untuk meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kamu sudah kotor." Aku menatapnya tanpa ekspresi. 300.000 dolar. Apa? Total harga rumah ini. Aku membuka mulut dengan tenang. Aku sudah membayar setengahnya. Jadi uang yang kamu bayar adalah 350.000, Fujianan. 350.000 ini. Kamu masih berpura-pura apa? Fujianan menatapku. Kehilangan kesabaran. "Yu Wei, jangan bicara lagi. 350.000 dolarmu sendiri. Tidak tahu sudah berapa tahun memikul utang. Baru saja terkumpul. Dari mana kamu punya uang untuk mengembalikannya padaku?" Dia langsung mengeluarkan ponsel. "Menghubungi seseorang. Saya Fujianan. Saya ingin melaporkan seseorang. Menipu untuk mendapatkan green card pernikahan. Saya punya bukti. Tolong bawa dia pergi segera." Fujianan menutup telepon. Menatapku dengan ekspresi yang rumit. "Wei Wei, sebenarnya hanya minta maaf. Itu adalah hal yang bisa diselesaikan. Sebenarnya aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Selama Hao Hao masuk universitas. Setelah kakak ipar dan Hao Hao benar-benar stabil, aku bisa menikahimu. Kenapa kamu tidak mau? Kamu sudah mau menunggu 10 tahun. Menunggu 10 tahun lagi juga tidak masalah." Aku tersenyum sinis. Namun di dalam hati merasa sedih. Ternyata 10 tahunku terbuang pada pria seperti ini. Fujianan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian.
Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata padaku, asalkan kamu berjanji, untuk tidak membicarakan lagi tentang aku dan kakak ipar, aku bisa menjelaskan kepada orang-orang imigrasi. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Dia melangkah maju, mencoba menggenggam pergelangan tanganku. Aku tahu kamu tidak ingin bolak-balik. Aku bisa menjamin, setiap tahun saat liburan musim dingin dan panas universitas, aku pasti akan kembali menemanmu di dalam negeri. Kita juga bisa seperti dulu lagi, menjadi pasangan suami istri yang biasa. Bagaimana? Di samping, Liu Mei berkata, dengan tatapan yang penuh kebencian, tetapi dengan cepat berusaha menyembunyikannya. Saat dia mengangkat pandangan, suaranya masih lembut dan manis. Tetapi tatapannya seperti membekukan. Wei, jangan begitu keras kepala, ya. Apakah kamu tahu, jika kamu benar-benar dibawa pergi oleh orang-orang imigrasi, tidak hanya harus dipenjara selama 10 tahun, tetapi juga menghadapi denda ratusan ribu dolar. Dia dengan lembut menyisir rambut di dekat telinga Long. Suaranya penuh kepedulian yang tidak tulus. Namun, nada bicaranya tiba-tiba berubah. Tagihan restoran. Aku bisa meminta manajer membantumu menyelesaikannya. Tetapi tagihan penjara. Kamu tidak bisa berharap pada orang lain, kan? Saatnya tiba. Kamu benar-benar akan memanggil tetapi tidak ada jawaban. Memanggil adik juga sia-sia. Suara itu baru saja selesai. Langkah kaki berat dan terburu-buru terdengar dari luar pintu. Jauh namun sangat dekat. Setiap langkah terasa seperti menginjak hati seseorang. Wajah yang dekat terlihat jelek. Terdapat ancaman yang samar. Yu Wei, ini adalah kesempatan terakhir yang saya berikan padamu. Kamu setuju? Saya akan segera mengusir mereka pergi. Jika kamu tidak setuju, saya hanya bisa melihat mereka membawamu pergi. Namun saya merasa tenang. Perlahan-lahan saya menarik sudut bibir. Memperlihatkan senyuman dingin dan mengejek. Dengan cepat saya melepaskan tangannya yang menarik saya. Melangkah satu persatu menuju pintu. Beberapa pria berpakaian hitam. Pria jangkung dengan kacamata hitam masuk dari pintu. Postur tubuhnya tegak seperti pinus. Mengeluarkan aura penekanan yang tajam di sekelilingnya. Pipian yang dekat menggelembung dengan keras. Dia sepertinya akhirnya telah mengambil keputusan. Melihatku dalam-dalam. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Dengan tegas dia berkata, dialah yang membawanya pergi. Suaranya belum selesai. Aku perlahan mengangkat tangan. Suara terdengar datar. Namun, ada kekuatan yang tak bisa dibantah. Aku berkata kepada pria berpakaian hitam. Hancurkan rumah ini sampai hancur total. Liu Mei dan An di dekatnya langsung terbelalak. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Liu Mei bahkan berteriak dengan suara tinggi. Suaranya berubah nada. Kamu sudah gila. Yu Wei, apakah kamu sudah begitu marah sampai bingung? Ini adalah rumah pernikahanmu. Tanpa menunggu mereka mengucapkan sepatah kata pun lagi, pria berpakaian hitam itu segera maju. Gerakannya cepat dan rapi. Dalam beberapa gerakan, dia mengikat kedua orang itu. Mereka dijatuhkan dengan keras ke lantai yang dingin. Saya tertawa dan melangkah maju. Mengangkat tangan dan memberi satu tamparan pada Liu Mei. Langsung menyasar ke An di dekatnya. Suara tamparan yang jernih bergema di dalam ruangan. Sampai telapak tangan saya kebas. Suara menggeram dari neraka dekat sini. 350.000 ada di sini. Saya mengeluarkan sebuah cek dari tas. Melemparkannya di depan mereka. Jeritan An yang dekat dengan ketakutan. Barang-barangku. Bahkan jika menghancurkannya. Dan aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu untuk dibagi-bagi. Pandangan saya menjadi dingin. Suara saya penuh dengan ketegasan. Menghancurkan tidak cukup. Pasang bahan peledak padaku. Saya ingin menghancurkan rumah pernikahan yang kotor ini. Rata dengan tanah sepenuhnya. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yu Wei, kamu gila. Saya adalah personel perlindungan penting dari negara M. Ini adalah tindakan bunuh diri. Ini melanggar hukum. Suara menggeram dari neraka di dekat sini. Liu Mei juga ketakutan dan gemetar seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Di tengah teriakan ketakutan mereka, suara ledakan yang menggelegar. Seluruh rumah seketika ditelan nyala api. Dalam sekejap berubah menjadi puing-puing yang berantakan. Suara guntur yang besar mengguncang tanah. Semua sedikit bergetar. Warga di sekitar beberapa kilometer, satu persatu mengintip keluar. Segera menarik perhatian pihak berwenang. Hanya dalam beberapa menit, suara gemuruh di sini. Jarak dekat dan jauh. Tak terhitung jumlahnya kendaraan dengan stempel imigrasi. Dan kendaraan dengan logo Badan Keamanan. Melaju dengan cepat. Berhenti dengan mantap di depan puing-puing. Mengelilingi seluruh area. Polisi dan petugas keamanan cepat-cepat keluar. Fujinan melihat keadaan itu. Seolah-olah telah menangkap satu-satunya harapan. Dia berteriak dengan suara serak. Saya Fujinan. Seorang konsultan senior yang dipekerjakan oleh negara M. Wanita ini adalah orang gila. Dia memalsukan kartu hijau. Dan memperkerjakan orang secara ilegal. Mengancam saya dengan niat jahat. Suaranya serak. Matanya penuh dengan kebencian yang gila. Sambil menunjuk saya dan berteriak dengan histeris. Dia pantas dihukum mati. Seharusnya dipenjara seumur hidup. Cepat tangkap dia. Saya berdiri di tengah puing-puing. Melihat situasi di depan saya. Tanpa rasa takut sedikit pun. Hanya sedikit tersenyum. Tertawa pelan. Fujinan tiba-tiba terpana. Tali yang mengikatnya telah putus. Dengan langkah goyang, ia berlari menuju. Dia meraih lengan kepala keamanan. Kepala pengawas. Suaranya penuh dengan emosi dan kepura-puraan. Suaranya bergetar. Tuan Putih. Dan tidak akan memberikan bagian kepada kalian. Bulan lalu, bukankah Anda masih mengundang saya dengan hangat? Saya baru saja berhenti perlahan. Dapat meningkatkan sistem keamanan kalian. Apakah bisa melakukan upgrade? Apakah Anda masih ingat saya? Sambil berkata, dia tiba-tiba berbalik. Dan dengan marah menunjuk ke arah saya.
Dengan penuh urgensi dia berkata kepada White. Suaranya rendah dan dingin. Inilah wanita ini, yang berlaku sewenang-wenang di sini. Kalian harus memberikan hukuman berat padanya. White tertegun sejenak. Dalam tatapannya muncul rasa heran. Jelas dia juga tidak mengira. Orang yang berdiri di sini pasti adalah Fu Jinan. Setelah menyadari, White dengan cepat menunjukkan ekspresi. Terkejut dan penuh keraguan. Suaranya sopan. Tuan Fu, benarkah itu Anda? Dia melihat sekeliling puing-puing. Dengan penuh kebingungan di wajahnya. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Dan terlihat begitu berantakan. Fu Jinan seketika merasa lega. Tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Seolah-olah akhirnya menemukan sandaran yang kokoh. Punggungnya sedikit tegak. Kekacauan yang mengelilinginya seolah memudar. Dia menunjuk ke arahku. Suaranya langsung menjadi dingin. Suaranya penuh dengan tuduhan. Tuan Putih, inilah wanita ini. Dia sakit jiwa. Mempekerjakan sekelompok orang yang tidak dikenal. Secara paksa masuk ke rumah saya. Tidak hanya menyerang saya dan Liu Mei. Bahkan menghancurkan rumahku seperti ini. Liu Mei ditopang olehnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya penuh dengan ketakutan. White mengikuti arah yang ditunjuk Fu Jinan. Seluruh tubuhnya masih bergetar tanpa henti. White mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Fu Jinan. Melihatku sejenak. Alisnya seketika berkerut. Wajahnya menjadi serius. Berkata dengan suara rendah. Kendalikan orang-orang ini. Begitu suaranya terucap. Beberapa petugas keamanan langsung berlari ke arah kami. Dalam beberapa gerakan, mereka menahan pengikutku yang berpakaian hitam. Dijatuhkan ke tanah. Tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, aku juga ditahan oleh seseorang di pergelangan tangan. White dengan suara dingin memberikan perintah. Bawa wanita ini bersamanya. Diduga menyewa orang-orang ilegal. Dengan sengaja merusak keamanan publik. Aku tidak melawan sama sekali. Tatapanku tenang. Biarkan mereka memegang lenganku. Ditekan ke mobil keamanan yang parkir di samping. Fu Jinan berdiri di ambang pintu. Melihat mobil keamanan yang pergi. Ekspresinya menunjukkan kerumitan. Dia menolong Liu Mei yang seluruh tubuhnya lemas. Jari-jarinya dengan lembut menepuk punggungnya. Suaranya rendah dan dingin. Fu Jinan berdiri di pintu. Dia dengan pelan mengganti namaku. Suaranya terdengar sedikit putus asa. Sebenarnya, aku hanya ingin menakut-nakutimu. Tidak berniat benar-benar melakukan sesuatu padamu. Aku hanya ingin membuatmu menyerah sedikit. Minta maaf. Janji padaku nanti. Tidak mempermasalahkan pernikahanku dengan kakak ipar. Masalah ini akan berlalu begitu saja. Dia dengan lembut menggelengkan kepala. Suaranya penuh dengan penyesalan. Tidak kusangka kamu begitu keras kepala. Harus sampai ke tahap ini. Mengacaukan segalanya menjadi tidak terkendali. Dia terdiam sejenak, matanya benar-benar mendingin. Suaranya penuh dengan ejekan. Sekarang ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Liu Mei bersandar di pelukannya. Kedua tangan memegang erat kera bajunya. Suaranya lembut. Namun ada sedikit kegembiraan tersembunyi di matanya. Jin An tidak akan benar-benar dipenjara, kan? Lagi pula, masalah ini sudah sangat besar. Apakah hal ini akan berdampak pada kita? Fu Jinan terkekeh dingin. Suaranya penuh dengan rasa sinis. Siapa yang menyuruhnya tidak berpikir? Tidak bisa membedakan mana yang penting. Harus membuat semua orang tahu tentang masalah ini. Dia jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Semuanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk kepada mereka yang ditekan ke tanah. Orang-orang berpakaian hitam yang tidak bisa bergerak. Tatapannya cerdik. Orang-orang ini juga dibawanya. Saya ragu. Orang-orang ini adalah preman yang dicari oleh manajer restoran itu. Sengaja membantunya untuk menghadapi saya. Sambil berbicara, dia berbalik melihat ke arah White. Suaranya serius. Tuan Putih, masalah ini harus diselidiki dengan tuntas. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang-orang di restoran itu juga pasti tidak boleh dibiarkan lolos. Harus diselidiki dengan jelas. White segera mengangguk setuju. Suaranya tegas. Bapak Fu tenanglah. Keamanan manusia. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga. Kami tidak akan membiarkan orang-orang ini lepas dengan mudah. Akan ditindak tegas. Untuk memberi Anda penjelasan. Setelah berkata, ia berbalik dan melihat ke arah petugas keamanan di sampingnya. Dengan suara dingin ia memerintahkan. Bawa semua orang pergi. Dengan suara, puff. Pintu mobil ditutup dengan keras. Mengisolasi dari keramaian di luar. Saya ditekan di kursi belakang oleh dua petugas keamanan. Mobil segera menyala. Perlahan melaju menjauh dari reruntuhan. Melalui saya masih bisa melihat Fu Jinan berdiri di depan reruntuhan yang berantakan. Satu tangan memeluk erat bahu Liu Mei. Mengangguk sedikit. Seolah-olah sedang menghiburnya dengan suara lembut. Dengan sikap yang tenang. Sementara Hao Hao bersembunyi di belakang mereka. Matanya melintasi ujung pakaian Fu Jinan. Melihatku dari jauh. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan rasa bangga. Mobil segera keluar dari kawasan ini. Reruntuhan dan sosok Fu Jinan dan yang lainnya semakin mengecil. Akhirnya menghilang di batas pandangan. Malam begitu gelap. Lampu jalan di luar jendela mobil melintas dengan cepat. Cahaya dan bayangan berkedip silih berganti di dalam kabin mobil. Membuat wajahku terlihat terang dan gelap secara bergantian. Aku duduk diam di kursi belakang. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapanku tenang memandang pemandangan malam yang berlalu di luar jendela. Sementara itu di sisi lain, Fu Jinan di depan reruntuhan. Mulai sibuk menenangkan Liu Mei yang masih ketakutan. Wajah Liu Mei pucat. Bibirnya bergetar sedikit. Seluruh tubuhnya lemah bersandar di pelukan Fu Jinan. Tubuhnya terus bergetar. Suaranya terdengar menangis. Rumahnya sudah tidak ada. Di mana kita tinggal nanti? Hao Hao di samping juga terus menangis. Tangannya erat menggenggam satu kaki Fu Jinan. Terisak ia berteriak.
Saya tidak ingin tinggal di luar. Saya ingin pulang ke rumah. Fujinan memeluk mereka erat-erat. Alisnya berkerut dalam-dalam. Ia dengan lembut menenangkan Liu Mei. Suaranya lembut. Jangan takut. Saya di sini. Jika rumah hilang, kita tinggal beli lagi. Saya tidak akan membiarkan kalian menjadi tunawisma. Liu Mei mengangkat kepalanya. Suaranya lemah. Tapi itu adalah satu-satunya rumah kami. Fujinan terdiam sejenak. Seolah-olah telah mengambil keputusan. Ia mengangkat tangan untuk menghapus air mata di wajah Liu Mei. Ia berkata dengan suara dalam. Ikuti saya. Saya punya cara. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus awan. Menyebar di kawasan villa paling mewah di Angguo. Di sini banyak pohon yang rimbun. Tenang dan elegan. Setiap villa sangat megah. Fujinan membawa Liu Mei dan Hao Hao. Mereka berjalan tenang memasuki kantor penjualan. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menggunakan semua tabungan selama bertahun-tahun. Membeli sebuah villa tunggal senilai jutaan. Di dalam villa sangat mewah. Jendela besar menyerap semua sinar matahari yang masuk. Di luar jendela terdapat halaman pribadi yang rapi. Di dalam rumah juga ada kolam renang pribadi. Setiap detail memancarkan keanggunan dan kemewahan. Liu Mei berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan terang. Menatap segala sesuatu di depannya. Seluruh tubuhnya tertegun. Jin An, ini terlalu mahal. Fujin An dengan lembut menggenggam tangannya. Suaranya rendah dan lembut. Kamu dan Hao Hao pantas mendapatkan yang terbaik. Dulu aku membuat kalian menderita. Hao Hao berlarian dengan gembira di dalam rumah. Suaranya bergema di ruang tamu. Ini sangat besar. Mama, ini jauh lebih baik dibandingkan rumah kami sebelumnya. Saya ingin bermain petak umpet di sini di kemudian hari. Lalu melihat Hao Hao yang bersemangat. Lalu dia menatap Fujinan yang berada di sampingnya. Matanya sedikit memerah. Air mata berputar di pelupuk matanya. Jin An, kau terlalu baik padaku. Fujinan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Dagunya bersandar di atas kepalanya. Suaranya terasa penuh penyesalan. Selama bertahun-tahun ini, aku berutang budi padamu dan Hao Hao. Nanti aku akan mengganti semua itu dengan baik. Adegan hangat ini sudah lama difoto oleh media yang menunggu di bayangan. Pada sore hari itu, konsultan penelitian terkenal Hao Zi menghabiskan jutaan untuk membeli rumah mewah bagi istrinya tercinta. Topik ini dengan kuat menjadi trending. Seketika meledakkan seluruh internet. Bagian komentar ramai berdebat. Beberapa orang memuji. Inilah pria sejati. Menyayangi istri dan anak. Sangat membuat orang iri. Katanya seorang wanita gila terkena delusi. Mengajak preman untuk merusak rumah pernikahan orang lain. Yang lain pun sependapat. Katanya wanita itu sudah ditangkap. Benar-benar pantas mendapat itu. Dia menerima akibatnya. Lebih parah lagi. Secara langsung menghina saya di internet. Orang gila dengan niat buruk seperti ini. Seharusnya dia dikurung seumur hidup. Tunggu sampai dia masuk penjara. Saya yang pertama mencari seseorang untuk mendidiknya. Agar dia tahu apa itu aturan. Dalam sekejap, penggemar Fujinan mengutuk perbuatan jahat saya. Fujinan jelas telah menjadi korban terbesar dari badai ini. Memanfaatkan gelombang opini ini, Fujinan dengan tegas di platform sosial mempublikasikan sebuah foto. Sepenuhnya memperkuat citra dirinya sebagai pria baik yang penuh kasih. Dalam foto tersebut, Liu Mei berdiri di taman villa. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya. Dengan senyuman lembut di wajahnya, Hao Hao duduk di bahu Fujinan. Tangan kecilnya erat memegang rambutnya. Satu tangan Fujinan dengan stabil menopang kaki Hao Hao. Tangan satunya dengan intim memeluk pinggang Liu Mei. Mata dipenuhi kelembutan. Postingan hanya berisi satu kalimat pendek. Keluarga adalah tanggung jawab terpenting saya. Pembaruan ini telah dipublikasikan. Internet kembali ramai. Kolom komentar seketika dibanjiri dengan pujian. Semua orang terharu oleh pemandangan hangat ini. Semakin meyakini, akulah orang gila yang menghancurkan keluarga orang lain. Saya juga yakin bahwa saya sudah benar-benar selesai. Malam itu, dalam sekejap, lampu kristal berkilauan. Di luar jendela besar, lampu-lampu bersinar cerah. Seluruh pemandangan malam kota terlihat jelas. Fujinan membawa Liu Mei dan Hao Hao duduk di tempat dekat jendela. Hao Hao duduk di sebelahnya, menundukkan kepala fokus bermain tablet. Sesekali ia mengeluarkan tawa yang riang. Liu Mei membawa segelas anggur merah. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh dinding gelas. Wajahnya memperlihatkan senyuman lembut. Jinan, hari ini banyak berita di internet. Semuanya memujimu. Mereka bilang kamu adalah pria baik yang memanjakan istri dan anak. Dia berkata, perlahan bersandar pada bahu Fujinan. Suaranya lembut. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan saya dan Hao Hao rumah yang begitu baik. Membuat kami dapat menjalani kehidupan yang stabil. Hao Hao mendengar kata-kata ini. Langsung mengangkat kepala. Matanya bersinar cerah. Dia berkata dengan semangat. Jadi, apakah saya bisa memanggilnya papa sekarang? Tidak perlu memanggilnya paman lagi. Wajah Fujinan menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangkat tangannya dan menambahkan sepotong steak yang sudah dipotong untuk Liu Mei. Suaranya lembut.